Oke, sampai jumpa kembali di mata kuliah konsep sistem informasi. Kali ini adalah materi supply chain management yang merupakan bagian dari enterprise system. Kita ingat kembali ya, segitiga manajemen, di mana ada level operasional, tactical, dan strategic. Kalau kemarin kita belajar di CRM, Customer Relationship Management, itu ada divisi marketing, yang paling kiri. Nah, kalau sekarang SCM, Supply Chain Management, biasanya ada di divisi Supply and Inventory. Seperti biasa, kita mulai dari definisi Supply Chain Management. Jadi menurut O'Brien, Supply Chain Management adalah sistem lintas perusahaan yang berbasis IT yang mendukung dan mengelola hubungan antara organisasi utama dengan suppliernya, pelanggannya, dan partnernya. Jadi kalau bisa saya ilustrasikan, misalnya yang disebut dengan organisasi utama adalah yang ini, manufacturer, dan hubungannya dengan suppliernya atau biasa yang disebut dengan upstreamnya, juga mengatur hubungan antara manufacturer dengan retailer dan end customer-nya atau yang biasa disebut dengan downstream-nya. Jadi kalau ke atas atau ke sebelumnya itu biasa disebut upstream, tapi kalau di mana ada pihak yang membeli atau menggunakan barang yang dihasilkan oleh suatu organisasi utama, namanya adalah downstream-nya. Tujuan akhir dari SCM adalah menciptakan hubungan bisnis yang cepat, efisien, dan murah. Jadi sekarang bukan lagi tentang bersaing antara organisasi dengan organisasi, melainkan mereka bergandengan tangan, gimana caranya agar tujuan akhirnya adalah membangun hubungan yang cepat, efisien, dan murah, atau yang paling diinginkan customer adalah mendapatkan barang yang berkualitas baik dan harga yang murah. Jadi ini adalah cycle view dari supply chain. Kalau yang tadi rantainya itu kan berupa horizontal, tapi sekarang kita rotasikan jadi bentuknya vertikal, tapi sebenarnya sih isinya sama aja. Jadi organisasi utamanya ada di manufacturer-nya, upstream-nya adalah supplier, downstream-nya adalah distributor, retailer, dan customer. Nah, ini adalah cycle view-nya. Apa yang dimaksud dengan cycle view? Jadi, triggernya ada yang dimulai dari customer. Jadi, dimulai dari customer order dulu. Ketika customer order, dilakukan pemenuhan order oleh retailer. Retailer ini adalah penjual dalam skala kecil, biasanya seperti Indomaret, toko kelontong. Nah, ketika stoknya habis yang ada di retailer tersebut, mereka akan melakukan yang namanya replenishment atau pengisian kembali stok dengan cara membeli ke distributor. Seperti yang kita tahu ya, distributor itu kan penjual dalam skala yang besar. Jadi dia kalau kulaan atau kalau membeli sesuatu tidak satuannya belasan atau puluhan, melainkan gross atau mungkin berapa truk. Jadi dia skalanya lebih besar dibandingkan retailer. Kenapa kalau lebih besar? Karena dia langsung berhubungan dengan manufacturer-nya, yaitu produsen dari barang tersebut. Nah, kalau misalnya barang dari distributor itu sudah habis, maka saatnya untuk memanufacturing kembali atau memproduksi kembali. Inilah yang dimaksud dengan manufacturing cycle di sini. Nah, setiap bulannya atau mungkin dia punya satuan waktu tertentu yang masing-masing ya. Dia akan melakukan procurement cycle, jadi pengadaan barang biasanya bahan baku. Nah, di sini dia membeli bahan baku dari beberapa supplier yang sudah berafiliasi dengan tiap-tiap manufacturer. Nah, untuk any cycle, jadi di semua cycle, di sini misalnya di manufacturer ya, ini kan manufacturing cycle. Siapakah yang dimaksud customer arrival di sini? Berarti customer-nya si manufacturer adalah distributor. Siapa customer-nya supplier? Customer-nya supplier adalah si manufacturer. Jadi hampir di setiap organisasi ini, di setiap poin ini, cycle-nya akan sama, seperti kedatangan customer atau order.
lalu supplier memenuhi kebutuhan order tersebut, lalu customer menerima apa yang sudah dipesan. Lalu ini ke supply chain management menurut Stair and Reynolds. Kalau yang tadi itu kan kita lihatnya dalam satu rantai ada 4-5 node atau titik atau organisasi. Nah, ini kita melihat semakin dekat ke dalam satu organisasi. Jadi dimulai dari raw materials dulu, datang, jadi biasanya dipesan per bulan atau per minggu. Lalu inbound logistik ini adalah pengantaran si raw material untuk masuk ke dalam suatu warehouse atau ke suatu manufacturer. Lalu diadakan proses production atau proses manufacturing. Setelah itu outputnya adalah finished product atau barang jadi. Barang jadinya ini biasanya ada dua pilihan, mau disimpan dulu ke warehouse sampai nunggu terjual atau langsung diantarkan ke customer. Kalau diantarkan ke customer, maka dia akan melakukan outbound logistik, yang artinya adalah mengantarkan barang keluar dari production-nya atau keluar dari organisasinya. Setelah itu, dia akan melakukan secara kontinu proses marketing and sales. Dan kalau misalnya customer-nya ada komplain atau ada feedback, akan dilayani oleh customer service. Oke, berikutnya adalah flow dalam satu supply chain atau arus yang bergerak dalam suatu rantai supply. Saya tunjukkan dulu rantai supply-nya yang mana. Jadi di gambar ini suppliernya ada di sini. Ini terlihat ada 3 supplier dan 1 manufacturer, ini organisasi utamanya. Dan ada 2 pilihan, si manufacturer mau memberikan barang jadinya langsung ke customer, seperti ini, atau mampir dulu ke distributor, dijual dalam satuan yang lebih besar, baru nanti distributornya yang menyalurkan ke customer langsung atau lewat retailer dulu. Nah, di sini ada 3 flow. Yang pertama adalah information flow, material flow, dan money flow. Seperti contohnya ini, yang paling atas ya, dari customer ke supplier. Itu yang berjalan adalah information flow, seperti market research, lalu scheduling information, atau engineering and design data, dan juga ada money flow seperti cash flow-nya. Jadi uangnya kan memang bergerak dari customer ke supplier. Lalu berikutnya yang bergerak dari supplier ke customer. Di sini ada idea dan desain untuk memuaskan pelanggan. Lalu ada material flow, jadi bendanya yang bergerak. Jadi dari supplier bergerak ke manufacturer dalam bentuk misalnya bahan mentah atau bahan setengah jadi. Lalu manufacturer ke distributor atau ke customer yang bergerak adalah material barang jadinya. Dan juga ada credit flow. Lalu ini adalah sebenarnya supply chain management ini membantu perusahaan untuk apa sih? Jadi pertama membantu untuk menentukan supply apa yang dibutuhkan untuk value chain. Nah, di sini kan dibutuhkan data. Jadi nanti data dan information flow-nya akan berjalan untuk menentukan informasi ini. Lalu berapa jumlah supplies-nya? Jadi setelah misalnya supply apa, misalnya saya butuh supply benang, kain, sama jarum jahit. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya benang, berapa jumlahnya kain, berapa jumlahnya jarum jahit. Lalu yang ketiga, bagaimana supplies akan diproses untuk menjadi barang jadi. Jadi si kain dan si benang itu nanti diprosesnya seperti apa? Apakah mau disulam, dibordir, ataukah mau dijahit jadikan baju? Jadi ini yang bergerak adalah engineering information-nya. Jadi entah itu berupa idea atau desain seperti yang flow yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu yang terakhir, bagaimana pengiriman dari supplies dan barang jadi ke pelanggan.
Nah, di sini nanti ada informasi mengenai material information, lalu mengenai berapa lamanya. Jadi seperti yang tadi Stair and Reynolds, ada inbound logistiknya kayak gimana dan outbound logistiknya seperti apa. Di sini dibutuhkan material information-nya. Nah, supply chain management menurut O'Brien membantu perusahaan, si manufacturer-nya tadi ya, untuk mendapatkan produk yang benar, tempat yang benar, waktu yang tepat, jumlah sesuai, dan biaya yang sepadan. Pada intinya sih, supply chain management bertujuan untuk mengelola si proses value chain-nya tadi. Kalau tadi kan namanya supply chain, kalau value chain ini adalah rantai pertambahan nilainya. Jadi misalnya dari supplier ke manufacturer itu ada pertambahan nilainya karena memang berubah bentuk. Entah itu ditambahkan, misalnya kalau dalam konveksi ditambahkan desainnya, ditambahkan warnanya. Jadi value-nya bertambah. Tapi biasanya kalau dari retailer ke customer itu tidak ada pertambahan nilainya karena memang goods-nya atau materialnya adalah sama. Jadi dia paling cuma nambahin packaging aja. Tapi kan itu kan tidak menambah value chain, dia hanya menambah safety aja supaya barangnya akan tetap bagus sampai di customer. Lalu memprediksikan permintaan pelanggan. Jadi di sini memang nanti akan saya terangkan ada dua jenis SCM-nya, di mana prediksi permintaan pelanggan itu sangat penting bagi perencanaan produksi dalam suatu manufacturer. Lalu mengontrol inventory. Kenapa harus dikontrol? Karena jangan sampai ada barang yang ngendon terlalu lama di inventory, atau jangan sampai inventory itu kosong dan tidak mampu memenuhi permintaan dari customer-nya. Lalu SCM juga bertujuan untuk menerima feedback dari setiap supplier-nya. Terdapat dua jenis trigger dalam pergerakan barang jadi pada suatu rantai pasok, yaitu ada yang namanya push dan pull. Nah, ini yang push dulu. Jadi produksi itu dimaksudkan untuk memenuhi prediksi demand dari downstream. Jadi di sini yang ditebalkan adalah kata prediksi, artinya adalah demand-nya itu nggak beneran terjadi, bukan demand aktual, melainkan akan diprediksikan akan ada misalnya 200 order untuk minggu depan. Nah, jadi produksinya itu digunakan untuk memenuhi 200 tadi, walaupun memang belum benar-benar ada akan datang 200 order atau enggak. Lalu bertujuan untuk menjaga inventory agar memenuhi demand yang akan datang. Jadi memang tujuannya supaya inventory-nya itu cukup untuk prediksi order yang akan datang. Misalnya 200 tadi sudah diproduksi, lalu jangan sampai inventory-nya ini kosong karena misalnya ternyata actual demand-nya adalah 300. Jadi kan kita jadi kosong, tidak bisa memenuhi 100 permintaan pelanggan lainnya. Lalu jangan juga ternyata yang datang cuma 100 actual demand-nya, sehingga inventory ini akan nyisa barangnya 100. Yang bagus kan inventory-nya kan memang barangnya akan cepat terjual sehingga replenishment-nya pun juga akan lancar. Nah, sifatnya yang push ini adalah proaktif. Jadi artinya proaktif itu adalah belum datang beneran, sebelum due date-nya atau sebelum customer-nya datang, kita sudah melakukan proses produksi. Kenapa sih? Biasanya sih gara-gara proses produksinya itu memakan waktu yang lama, misalnya 2 minggu sampai sebulan. Jadi mereka memang sengaja memproduksi duluan supaya inventornya cukup, supaya customer yang butuh saat itu juga nggak harus nunggu 2 minggu sampai sebulan untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Lalu resikonya memang ada barang yang tidak terjual sesuai prediksinya, karena kan yang namanya prediksi itu tidak 100% benar ya. Jadi ada yang namanya errornya itu naik turun, nggak selalu precise banget. Contohnya, kalau misalnya kita beli di toko-toko itu yang ready stock. Jadi memang stoknya itu yang namanya inventory-nya itu sudah ready barangnya di sana. Kita nggak pakai cara nunggu produksinya.
Lalu metode yang kedua adalah pull. Jadi produksinya dimaksudkan untuk memenuhi demand aktual dari downstream. Jadi demandnya beneran ada nih. Ada permintaan 100 dan dia baru produksi saat demandnya datang. Oleh karena itu dapat mengakibatkan waktu tunggu yang agak lama. Mungkin ini cocoknya untuk manufacturer yang proses produksinya sekitar beberapa hari aja. Jadi customer kalau disuruh nunggu beberapa hari itu dia masih stay still di sana, tetap mau beli. Lalu sifatnya adalah reaktif. Jadi harus ada actionnya dulu, which is order dari customer, lalu manufacturernya baru reaksinya adalah memproduksi barang jadi sesuai dengan permintaan customer. Nah, kalau kayak gini ceritanya, resikonya jadi minimize, jadi berkurang karena memang dia produksi 10 itu sesuai yang sudah order ada 10. Ini dengan catatan nggak ada yang sudah order terus dia nggak ngambil ya. Jadi kalau kayak gini ceritanya inventory-nya akan selalu pas sesuai dengan permintaan customer. Contohnya adalah purchase order atau barang-barang yang customized. Nah, ini ilustrasinya antara push proses dan pull proses. Jadi di sini adalah customer order arrives-nya itu ada di sininya. Saya berikan tanda merah ini. Jadi kalau yang push tadi memang customer ordernya belum datang, tapi dia sudah mulai procurement, manufacturing, replenishment. Tapi kalau yang pull proses, dia nunggu customer arrive-nya dulu, baru dia melakukan customer order cycle. Nah, sekian materi untuk supply chain management. Jadi ini memang hanya introduction to supply chain management. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut mengenai supply chain management, ini ada di semester 6-7, tepatnya di lab sistem enterprise. Kita hari ini sudah belajar mengenai definisi dari SCM, flow dalam SCM, ada information, material, dan money, dan tujuan menerapkan SCM serta dua jenis SCM yaitu push dan pull. Oke, next kita materinya ke ERP. Ini adalah referensi yang digunakan. Kalau misalnya kalian pengen baca-baca lebih lanjut tentang SCM bisa baca di sini. Dan terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.